Siapa yang kalau dengar irama dangdut dikit aja langsung ke-trigger buat goyang? Tak usah malu, karena saya adalah salah satunya. Kenapa harus malu? Apalagi sekarang muncul musik-musik dangdut dengan sound yang lebih modern sehingga bisa diterima oleh semua kalangan dari muda sampai tua sekalipun. Kita harus bangga ya, karena dangdut ini sebenarnya adalah musik otentik milik Indonesia. Musik yang dulu mungkin sering diejek oleh beberapa kalangan adalah warisan budaya Indonesia. Nggak percaya? Cerita dangdut dan kenapa bisa jadi musik pemersatu bangsa. Memang nggak semua orang menyukai lagu dangdut, tapi harus diakui kalau dangdut is the music of my country. Musik pop, rock, dan jazz adalah milik budaya yang lain, tapi kita bisa dengan pede mengakui kalau dangdut adalah musik khas Indonesia. Nggak hanya jadi identitas negeri, tapi dangdut juga bisa membuktikan bahwa musiknya bisa mendunia dan diterima oleh seluruh kalangan. Tidak hanya itu, dangdut juga hadir secara konsisten di televisi nasional Indonesia. Buktinya, semua acara televisi Indonesia pasti ada joget dengan lagu dangdut dan hampir semua ketagihan dengan musik ini. Genre musik dangdut dicetuskan bukan oleh Rhoma Irama, Rita Sugiarto, atau Nela Karisma, tapi oleh musik Melayu Deli yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 40-an. Dari aliran musik itu mulai berkembang beberapa musik Melayu dan merambah ke Jakarta yang dulunya namanya adalah Batavia. Gaya bermusik Melayu kemudian disisipi unsur musik India dan juga Arab. Hal ini membuat musik dangdut lebih mudah diterima karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan unsur budaya Melayu dan juga India. Sehingga akhirnya muncul banyak penyanyi legendaris seperti Muhammad Masyabi dan juga mendiang Elia Kadam. Pada tahun 50-an akhir, Elia Kadam dengan lagunya Boneka India menjadi sangat populer hingga diliput oleh majalah Tempo. Pada edisi 27 Mei tahun 72, majalah Tempo menyebutkan bahwa lagu Boneka India merupakan campuran musik Melayu, irama padang pasir, dan onomatope, suatu alat musik tabla dan gendang dari India, yaitu dangdut. Hingga akhirnya disingkat saja menjadi dangdut. Sehingga akhirnya dangdut diartikan sebagai salah satu genre musik tradisional asli Indonesia yang memiliki unsur-unsur musik India, Melayu, dan juga Arab. Kemudian pada tahun 70-an muncullah Bang Rhoma Irama yang kita kenal sebagai Raja Dangdut yang kemudian mengenalkan genre dangdut ke Indonesia melalui tembang-tembang yang kita kenal sampai sekarang. Semenjak itu, mulai muncul banyak penyanyi dangdut seperti Rita Sugiarto, Elvi Sukesi, Didi Kempot, dan banyak lagi yang lainnya. Tidak hanya di Indonesia, dangdut juga sudah terkenal hingga kancah mancanegara. Apalagi saat beberapa penyanyi dangdut tanah air memperkenalkan dangdut ke dunia. Contohnya Ikke Nurjanah, pencipta lagu Terlena ini pernah konser di Amerika pada tahun 2010 dan bahkan jadi pembicara di Johns Hopkins University dan Pittsburgh University untuk membahas tentang musik Indonesia ini. Selain Ike, ada juga Christina yang menjadi juri kontes LA Dangdut Star Idol di Amerika. Uniknya, konser ini diikuti oleh warga Amerika. Jadi penasaran dengan cengkoknya seperti apa ya? Lalu ada Inul Daratista yang juga sukses menggelar konser dangdut di Korea Selatan dan Taiwan, dan juga Cita Citata yang mengadakan konser dangdut di Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, dan juga Amerika. Raja Dangdut Rhoma Irama juga mendapatkan penghargaan The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Wow, ternyata musik dangdut juga banyak disukai, nggak cuma di Indonesia tapi juga mungkin di mancanegara ya. Meskipun asli Indonesia, tapi ada ahli dangdut yang merupakan orang Amerika, yaitu Profesor Andrew Winthrop. Dia mulai melakukan penelitian mengenai seluk-beluk musik dangdut sejak tahun 84 saat dia masih kuliah di program sarjana. Hasil karyanya tentang musik dangdut bisa kamu baca lewat buku yang berjudul Dangdut, Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia. Ada lagi nih yang unik, dangdut ini ternyata juga cukup digemari di Jepang. Ada OM Ranema atau Orkes Melayu Rakyat Negeri Matahari. Ini kocak sih. Ada juga Fankot, satu jenis musik yang memasukkan unsur-unsur dangdut dan juga campur sari yang cukup terkenal di Jepang. Kalau kamu penasaran, coba search aja di YouTube ya. Dangdut sangat berguna juga untuk mengumpulkan massa, mulai dari acara pernikahan di desa, syukuran, sampai acara yang berbau politik.
Gak heran kalau jenis musik ini juga sering digunakan sebagai alat kampanye politik. Tinggal undang penyanyi dangdut yang lagi hits, sediakan panggung yang luas, dan yang paling penting gratis. Dijamin massa akan datang dan mendukung dengan senang hati. Saya juga ingin mengumpulkan massa dan ajak semua untuk tekan tombol subscribe gratis, like, komen, dan share juga channel ini supaya kita juga makin semangat untuk mencari hal-hal yang membanggakan dari Indonesia. Sudah banyak warisan asli Indonesia yang diakui oleh UNESCO seperti batik, keris, dan juga angklung. Selain menjaga budaya kita, juga harapannya generasi muda masih akan terpapar dan relevan dengan seni khas Indonesia ini. Jadi sekarang kalau di TV ada musik dangdut, boleh loh kalau digedein volumenya, dikenalkan mungkin sama anaknya, adik atau keluarganya, dan bolehlah diajak joget bareng tipis-tipis. Obat stres yang gratis dan pastinya akan membuat seluruh keluarga tertawa bersama. Cobain deh. Terus joget dan stay curious.